sambil nunggu Ucok. Enggak, ini dia nih. Aman. Nah, gua gaptek soalnya. Sama, gue juga sama. Gue juga tadi nggak ngerti gimana cara ngundang lu. Gimana Cok? Oh, harusnya sesama gaptek nggak usah sok-sokan live harusnya. Ya, ini kan biar kayak orang-orang aja lah, ya kan? Ya, boleh. Biar. Oke, ini kita sebelum masuk ngomongin hal-hal yang musikal nih, kita ngomongin yang relevan dengan kita semua lah soal pandemi nih. Gila, udah ngegas aja nih. Enggak lah, ini hal yang santai-santai aja lah. Oke, siap. Gimana pandemi ini berdampak pada kehidupan lo gimana sih? Gimana ya? Kayaknya nggak separah orang-orang sih. Maksudnya, maksudnya ada beberapa kawan-kawan sampai nggak bisa makan gitu. Saya cuma nggak bisa nyari makan paling. Beberapa momen kemarin adaptasi di rumah segala macam itu sih standar sih. Kayaknya semua orang ngalamin itu. Grimlock paling Grimlock tutup sejak 2 bulan lalu, ya hampir 2 bulan lalu gitu. Dan cuma buka seminggu sekali buat ngirim online order aja segala macam. Ya sisanya paling produksi jalan terus, cuman mungkin ya dengan seadanya ya, maksudnya seadanya. Dalam artian yang bisa dilakuin aja lah. Kayak sekarang proses kayak videonya Crowbar tetap jalan, beberapa merchandise tetap jalan, gitu aja sih. Tapi ada beberapa yang core-nya kita itu kayaknya kayak misalnya yang di Grimlock-nya sendiri ada core-nya gitu, tempat ngumpul-ngumpulnya itu udah kita tutup segala macam. Artinya kalian termasuk yang ini ya, percaya kalau COVID-19 itu beneran ada ya? Emang ada yang ngomong nggak ada? Aduh, udahlah. Udahlah ya. Udahlah. Anggap yang maksudnya kita ya jalanin apa yang kita yakinin aja lah. Kalau ada orang yang ngomong beberapa hal lain soal di luar itu, ya biarin aja. Mereka mau ngomong apapun. Anggap dia Eden lah. Maksudnya, ya udah, dia jalan dengan sendiri. Oke. Siap. Oke, berarti langsung aja nih bahas soal Grimlock ya? Boleh. Ini kan gembar-gembor 10 tahun ini kan udah santer nih. Bahkan kemarin sempat baca tuh di media lain ya, di Vice lah sebutlah namanya, sempat nulis soal itu gitu, 10 tahun Grimlock. Emang sebenarnya kapan sih 10 tahunnya? Karena kan kalau dihitung dari katanya rilisan pertama Grimlock itu kan albumnya I Feel Six ya, yang Six apa? Ya. Yang Painter Head kan. Itu kan rilis 2011. Ya. Berarti harusnya tahun depan dong. Kan kita bikin rekaman dan lain sebagainya 2010. Nggak mungkin dong kita langsung. Iya. Jadi emang dari hitungannya dari awal ya, Iya, dari pas pertama kita ngumpul-ngumpul mau bikin album dan lain sebagainya, kita udah ngerencanain itu sama Gaya, terutama sama Gaya ya. Karena pada saat itu kita idenya itu Gaya pengen reunian, pengen bikin proyek bareng Elmo sama Iwan, namanya I Feel Sick. Pada saat itu pun Kroniknya sendiri masih aktif kalau nggak salah ya. Kronik sebagai grup itu aktif. Jadi I Feel Sick itu kayak proyek kan pada saat itu. Gitu. Kalau nggak salah The Army-nya juga masih aktif kalau nggak salah. Saya lupa waktu itu. The Army-nya itu masih aktif kalau nggak salah ya. Jadi I Feel Sick itu masih proyekan dan kita mau bikin wadah buat proyekan itu segala macam. Nah itu 2010 dan rekamannya juga lama itu. Nggak kayak sekarang gitu, kalau rekaman cepet ya. 10 tahun lalu masih lama lah rekaman. Sekarang juga lama sih. Tapi maksudnya zaman dulu tuh kayak, gue inget ngetek Obituary itu bulan apa ya? Bulan Oktober, September, saya lupa. 2010. Oke. Jadi emang saat itu bikin Grimlock itu awalnya emang mau buat ngerilisin si I Feel Six gitu ya? Betul. Dan promonya itu sebenarnya 2010 malah udah keluar. Promo I Feel Sick Pain Per Head itu 2010 tuh udah keluar. Next month. Terus ternyata ya. Molor. 2011 baru bisa kita. Apa yang bikin lama tuh? Biasa lah anak-anak. Apalagi sih kalau nggak ngaret gitulah biasa. Urusan personal lah, urusan apa segala macam. Lupa saya banyak yang ngaret kayak
kayak mixing ngaret itu pada saat itu banyak hal. Udah lupa ya. Cover juga lama juga waktu itu. Ya, cover juga ngaret. Cover agak lama soalnya waktu itu drawing kita. Waktu itu saya mau sok-sokan bikin drawing gitu. Jadinya lama itu. Iya gambar. Drawing. Pen per head kan itu drawing. Iya. Oke, ini sedikit mundur ke belakang nih kan. Pasca Homicide bubar 2007 ya. Sampai 2007, akhirnya 3 tahun kemudian berpikir untuk mendirikan label rekaman gitu. Itu di selama 3 tahun itu ada yang lo jumpai kah? Sampai akhirnya lo muncul semacam gue harus bikin label nih kayak gitu. Sebenarnya dari dulu tuh selalu kita pengen berusaha bikin label untuk rilisan kita sendiri ya. Kalau misalnya pas 2007 itu kita bikin Remains, waktu itu saya bareng Oki dan beberapa kawan-kawan bikin Remains, rilis di Remains. Mungkin karena rentang 2008 sampai 2007, 2008 sampai 2010 itu nggak ada rilisan, kita nggak ada niatan bikin apa-apa gitu kayaknya pada saat itu gitu. Jadi ya seperti yang saya bilang bahwa kalau record label itu selalu berbanding lurus dengan apa yang kawan-kawan bikin. Kalau misalnya ada rilisan, kita berkarya pasti kita butuh wadah itu gitu. Kalau enggak ya nggak akan ada record label gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya kenapa baru 2010 mungkin tentang waktu 2008, 2007, 2010 itu emang kita nggak bikin apa-apa pada saat itu gitu. Baru ngapain gitu. Oh iya. Gue bikin waktu itu, waktu pas 2008 2009 itu saya bikin Trigger Mortis sebenarnya. Cuman gagal di tengah jalan. Nah, itu Trigger Mortis itu formatnya apa sih? Formatnya gue pengen bikin kayak Dalek sebenarnya. Waktu itu saya, terus kemudian Mada, terus kemudian Dede yang sekarang di Slot. Dede Slot itu proyekan kita bertiga pada saat itu gitu. Gagalnya itu lucu gara-gara hal sepele. Apa tuh? Gara-gara waktu itu kita bikin musiknya tuh di MPC-nya Mada 2000, MPC 2000 XL-nya si Mada. Terus nggak lama, pas waktu udah bikin terus tengah jalan sama si Mada, MPC-nya dijual, terus belum sempat di backup gitu. Anjir. Tapi sempat ada rilisan ya? Gak sempat bikin lagu, nggak sempat ngerilis apa-apa, baru sempat tapi bikin lagu segala macam. Enggak, baru bikin materi, terus kemudian terus sama si Mada dijual MPC-nya, ya udah kelar, gue malas nerusin lagi kayak gitu. Tapi namanya tercatat terus di sejarah gitu, Trigger Mortis, padahal nggak ada rilisan ya? Nggak ada. Nggak ada waktu itu, baru rencana mau bikin EP waktu itu. 2008 waktu itu, udah ingat gue. 2008. Oke, soal apa? Tadi kan Sobat bilang tuh dari 2007 ke 2010 kayak nggak ngapa-ngapain gitu. Itu kan secara musikal kan. Tapi di luar itu apa sih yang lo lakuin? Karena kan orang tahu kan lo juga punya aktivitas yang lain gitu. Maksudnya ada hal musik pas tahu era itu enggak sih, kayaknya gua rehat pada saat itu kayaknya. Istirahat ya? Iya, rehat. Ya sudah Trigger Mortis itu kayaknya gue capek kayaknya pengen istirahat aja gitu. Maksudnya nggak ngapa-ngapain juga pada saat itu. Apa ya? Seingat aku sih nggak ada ya. Baru kemudian aktif lagi itu ya itu setelah ada Gaya ngajak bikin, Gaya ada niat buat bikin I Feel Sick gitu. Gue bikin baru bantuin lagi di situ gitu. Nggak lama kemudian. Ini kan roster Grimlock udah banyak nih, dan genrenya nggak cuma hip hop doang gitu kan, ada kayak metal, ada hardcore, dan ada post rock juga gitu ya. Nah, sebenarnya yang jadi benang merah dari semua roster Grimlock tuh apa? Benang merahnya mungkin satu sama lain beririsan mungkin ya, dalam satu tangkringan, dalam satu skena, dalam satu komunitas gitu.
dalam satu sama lain punya irisan eh, apa namanya kedekatan personal lah apalah segala macam. Selain tentunya mungkin musiknya yang memang sama-sama kita sukain gitu kayak gitu. Ada beberapa kawan-kawan yang main ya, punya kedekatan personal juga apa juga segala macam. Tapi secara musik mungkin kita nggak satu frekuensi gitu ya nggak juga sebenarnya nggak akan kejadian apa namanya nggak akan ada kemudian relasi jadi kayak kerjasama seperti apa gitu nggak kalau misalnya nggak satu frekuensi dalam hal musik ya mungkin gitu. Nah atau mungkin ini nggak ada kesamaan istilahnya apa ya sikap politik lah gitu ada hubungannya nggak sih ke sana soalnya kan kayak apa Fluk Minimix ya Fluk Minimix ya mereka sendiri kan walaupun post rock tapi sempet main di Taman Sari ya kalau nggak salah kayak menunjukkan sikap politik mereka gitu kan betul harus ada ini nggak sih kayak mengusung isu-isu politik gitu supaya bisa jadi roster ya Grimlock. Nggak ada sih sebenarnya bahkan secara di luar hal-hal musik saya nggak mengharuskan apa-apa di luar hal-hal musik ya ketika kemudian mereka ada irisan dengan itu segala macam itu saya biarin secara organik aja maksudnya itu memang mungkin karena memang kita bagian dari satu komunitas dan kita dalam beberapa hal punya perspektif yang sama ada juga hal yang nggak sama juga ada yang pasti sih kalau misalnya ada kesamaan dalam ekspresi politik segala macam itu sebuah kewajaran karena kita nangkring di satu kota yang sama dan punya ngelihat masalah yang sama dan lain sebagainya gitu. Apalagi kemudian dalam keseharian gitu kita sering ketemu apa segala macam sering ngobrol banyak hal yang sama dalam hal tapi nggak kalau tadi nanyanya apakah nggak ada keharusan apa-apa maksudnya kita juga nggak mau jadiin politik sebagai dogma gitu bukan politik itu sebagai ini aja sebagai ekspresi yang memang harus dilakuin sebagai makhluk hidup kan kalian terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan sama seperti saya dan lainnya otomatis kemudian ada respon terhadap kebijakan-kebijakan itu ya itu kan sederhana sebenarnya hal sederhana. Oke. Mumpung lagi sampai situ ya mumpung di sini sekarang bicara soal band-band yang image-nya politis lah gitu ya menurut lo sendiri sejauh mana sih musik bisa mendorong perubahan gitu. Maksudnya gimana? Iya, sejauh mana seni musik atau seni pada umumnya lah bisa mendorong suatu perubahan lah gitu, perubahan sosial lah. Ini saya udah sering menjawab berkali-kali sebetulnya. Kalau saya sih sebenarnya saya percaya amat saya maksudnya kalau dalam hal utilitarian seperti itu saya nggak percaya banyak musik bisa merubah bisa banyak porsi dalam perubahan sosial ya meskipun ada peluang di sana tapi saya nggak yakin bahwa itu misalnya perlu effort lebih dari sekedar kemudian main musik gitu kayak gitu maksudnya itu maksud saya gitu kalau musiknya sendiri mungkin iya tapi mungkin levelnya personal pengaruhnya personal tapi kalau secara sosial mungkin itu beda cerita gitu mungkin lebih diperlukan lebih dari sekedar musik mungkin itu gitu. Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya juga berusaha pengen jawab tapi kan jawaban itu juga bergantung dari pengalaman empirik yang kawan-kawan jalanin dan selama ini juga pengalaman saya bicara nggak juga sih sebenarnya gitu bahkan dalam tataran saya secara personal gitu musik enggak maksudnya jadi kendaraan ekspresi politik personal saya ya tapi kemudian dia ngerubah sesuatu enggak sih enggak dalam artian yang sangat eksplisit gitu enggak tapi minimal mungkin bisa mengubah pola pikir pendengar gitu ya mungkin ya kalau dalam level itu ya betul peririsan saya dengan politik juga salah satunya gara-gara musik memang ketika maksudnya inspirasi pencerahan kayak gitu itu lewat musik memang pada dahulu ya. Tapi kemudian kalau dibilang sampai saklek secara eksplisit kemudian dia apakah kemudian berpengaruh dalam perubahan sosial
Nggak sih, saya nggak yakin amat soal itu, dan saya berusaha buktiin juga selama ini, tapi ya nggak banyak berbicara juga gitu. Kalau cuman ngomongin soal musik, butuh effort lebih dari sekedar musik. Gitu. Oke, artinya di luar bermusik ada hal lain yang harus dia lakukan gitu ya, musisi itu lakukan gitu betul, ya. Betul. Artinya kayak misalnya dia harus terlibat dalam ya pergerakan kayak gitu lah ya. Nggak, bukan dalam pergerakannya sih, maksudnya ya nggak tahu ya, mungkin sebutnya pergerakan atau apa, tapi yang pasti kalau misalnya mau melakukan perubahan sosial ya lakukan di luar sana, bukan dengan main musik gitu, maksud saya gitu, paham nggak? Oke, paham. Kayak gitu ya. Ya artinya musik itu cuman awal lah ya, musik itu cuman jadi perkenalan terhadap isu-isu aja gitu lah ya. Iya, meskipun kemudian dalam musik sendiri kan memang ada sikap-sikap politik dan lain sebagainya, tapi itu ekspresi aja sih. Namanya ekspresi itu belum tentu kemudian turun sampai level praktek gitu, nggak juga kan? Nggak mesti juga gitu, Kemudian ada orang yang nyanyi lagu yang sangat-sangat politis, kemudian kemudian kayak gitu, nggak tahu ya saya. Namanya ekspresi aja gitu. Makanya saya nggak percaya, karena saya yakin semua orang juga kalau mau ngapa-ngapain gitu, mau nyanyiin ya nyanyi aja sih sebenarnya gitu. Nggak perlu kemudian dia harus kemudian ada kewajiban apa segala macam di belakangnya, itu beda soal. Itu udah beda konteks kalau buat saya. Iya. Meskipun itu penting kan, itu penting ketika kemudian kawan-kawan makan relevan dengan pesannya itu sendiri. Tapi ya nggak harus juga sih. Iya kan, karena jadi apa, bisa dilihat kayak kamu cuman bisa ngomong doang gitu kan, kayak cuman ngebacot doang. Sorry, bentar sebelum dijawab, karena ini kan kalau nggak salah di Ilsurexun kan, di buklet bukan buklet apa ya, di dalam sampul itu ada lo nulis kan kayak ini sorry, mumpung ada nih. Oke. Kayak lo bilang kan, Gila pakai contekan bos. bukan contoh kan, ya asli kan tuh. Lo bilang di situ, bagi kalian yang selalu menganggap kami omong kosong, namun sudah terlanjur membeli CD ini, ya kan? Selain kami berduka atas tertipunya kalian, kami sedikit menganjurkan Anda untuk bisa memberikan buklet itu. Kayak artinya kan emang kalau misalnya cuman ngomong doang gitu, orang kan bakal akan nyinyir gitu kan. Lu cuma ngomong doang lu. Nah, lu akhirnya nunjukin kan, nih kita bikin ini kok gitu ya. Enggak sih, bukan untuk membuktikan apapun sih sebenarnya. Emang untuk sesuatu yang waktu itu pengen kita kabarkan. Dan ada banyak beberapa kawan-kawan mungkin ya pada saat itu, perspektif saya ngerasa banyak kawan-kawan yang cuma pengen dengerin Homicide itu musik aja dan nggak ada masalah gitu. Bukletnya bisa dikasihin ke orang, itu maksud saya gitu. Kayak gitu, sesimpel itu. Kayak gitu, sesimpel itu gitu. Kalau misalnya orang-orang nggak mau cuman pengen dengerin Homicide musiknya aja juga gak ada masalah gitu. Kemudian karena tiba-tiba kesel, kemudian kenapa sih harus kemudian di CD-nya itu ada buklet tentang perjuangan kawan-kawan petani gitu, nelayan gitu. Ya ini tinggal kasihin orang aja gitu, sesimpel itu gitu. Oke. Nah, oke. Nah, balik ke Grimlock lagi nih. Pernah nggak kalian tuh nolak artis atau band yang minta dirilisin gitu? Kalau misalnya konteksnya memang dalam kawan-kawan satu tangkringan dan satu kota gitu, kayaknya nyaris enggak ya. Kalau meskipun iya pun mungkin gara-gara hal-hal teknis ya, gara-gara nggak ketemu dalam kesepakatan beberapa hal-hal teknis kayak jadwal rilis apa segala macem gitu. Mungkin kayak misalnya sekarang dalam beberapa waktu ke depan mungkin kita nggak bisa ngerilis rilisan karena duit kita terbatas. Jadi paling nanti kita bisa di beberapa bulan lagi atau tahun depan kayak gitu-gitu. Wah saya nggak bisa, nih saya mesti rilis. Ya nggak apa-apa, rilis sendiri ya akhirnya gitu, kayak gitu-gitu. Tapi kalau konteksnya memang kalau luar kota banyak, tapi kalau dalam kota sih hampir nggak ada, dalam artian nolak bukan apa ya. Mungkin nggak ketemu ini aja, nggak ketemu titik dalam hal-hal teknis saja gitu.
Artinya emang Grimlock emang ini ya mengedepankan lokalitas ya. Bandung aja gitu ya. Ya memang itu, memang pas awal-awal juga memang kita niatnya memang seperti itu. Gak awal-awal banget sih ketika kemudian setahun jalan gitu kalau nggak salah. Pada akhirnya kita mutusin seperti itu. Gitu. Kenapa sih? Karena kalau cuman kita mau pengen punya relevansi musik sama apa yang kita lakuin sehari-hari di Bandung sebenarnya. Dan kalau konteksnya kayak gitu ya emang pada akhirnya kita bakal fokus sama yang sekeliling kita. Akhirnya sekeliling kita ya Kota Bandung gitu. Mungkin seperti itu gitu. Maksudnya ya seperti yang kemarin aku ceritain di beberapa wawancara, kalau misalnya musik itu di titik kita pengen tarik musik sampai ke titik radikal dalam wilayah teritori ya berarti Bandung. Sebenarnya nggak otentik amat ide itu gitu. Itu saya dapat niron dari Distort Records. Nggak otentik. Cuman maksudnya itu ide-ide lama juga. Ada beberapa record label juga yang mungkin bakal seperti itu, nggak tahu kalau di lokal, tapi di luar ada beberapa. Dan buat saya menarik pada saat itu untuk kemudian dipraktekkan. Kan itu selama ini kita cuma lihat sebagai teori atau sebagai wacana gitu ya. Dan kalau pengen kita lihat kemudian bagaimana kemudian efeknya, dampaknya ketika kita lakukan gitu sebenarnya gitu. Kita konsisten melakukannya gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih. Lagian memang idenya waktu itu kalau misalnya mau ngerilisin, kita harus ngerilisin yang kita tahu, dan kita tahu sebenarnya ya Kota Bandung, nggak ada lagi. Ya kita nggak paham skena-skena lain, maksudnya seperti apa dalam konteks relasinya dan segala macam. Ya model-model gitulah. Ya udah masuk tahu. Oh. Kirain ada kayak motif kayak semacam mau memajukan perekonomian yang lokal dulu kayak gitu. Itu termasuk. Itu termasuk dalam artian iya termasuk juga. Maksudnya pokoknya segala hal yang irisannya relevan. Relevansinya itu sama irisan yang intim gitu, dekat gitu, kayak gitu. Kota, komunitas gitu, kayak gitu. Teman gitu. Dan itu bakal kayak saya pikir kalau itu dilakukan oleh banyak kawan-kawan itu akan cukup efektif untuk kotanya masing-masing. Kalau misalnya tiap kawan-kawan bikin record label di kotanya masing-masing yang concern untuk kota mereka masing-masing atau wilayah mereka masing-masing, komunitas mereka masing-masing, kayaknya itu akan efektif gitu. Efektif lah. Maksudnya kalau misalnya di kota kalian gak ada record label, bikin dengan kawan-kawan kalian gitu. DIY itu sebenarnya udah harus diganti sejak lama tuh. Harusnya do it with your friends itu, bukan do it yourself. Benar. Oke, lanjut ke yang berikutnya ya. Ini kan Grimlock sering ngeluarin rilisan vinyl gitu ya. Sebenarnya kenapa sih? Karena pertama karena obsesi personal sih sebenarnya. Dari zaman dulu karena saya besar dengan hip hop dan saya selalu ngerasa rilisan yang paling optimal dalam hip hop itu pasti vinyl gitu kan, karena kalau zaman dulu tuh kan bisa di scratch gitu, bisa apa gitu kemudian yang formatnya kemudian awet dan lain sebagainya. Meskipun kemudian sekarang ada Serato, ada teknologi Serato dan lain sebagainya, kalian nggak perlu vinyl untuk nge-scratch musik kalian gitu. Tapi pada saat itu idenya seperti itu. Dan itu format rilisan fisik yang paling ideal. Bahkan kalau misalnya kemudian di sini ada pabriknya dan kemudian ongkosnya bisa cukup murah dan lain sebagainya, saya bahkan bisa pengennya sih ngerilis yang khusus piringan hitam malah kalau ada aksesnya. Bahkan pengennya gitu, paling sekali dua kali rilis kaset gitu, tapi pengennya sih selalu piringan hitam. Rilisan baru tuh langsung piringan hitam, nggak usah CD gitu. Pengennya gitu, tapi kan nggak segampang itu, mahal dan lain sebagainya, lama, terus pabriknya ada di luar negeri dan lain sebagainya. Wah itu ngeri lah. Artinya lo emang lebih masih percaya bahwa kualitas analog tuh lebih ini ya, lebih baik gitu ya daripada digital? Bukan permasalahan lebih baik atau enggaknya sih sebenarnya, tapi kalau saya lebih ke urusan keintiman rilisan itu gitu kayak rilisan fisik itu kalau
dulu saya pernah besar dengannya itu berbeda ketika kalian menikmatinya dengan digital gitu. Meskipun sekarang saya streaming juga apa juga, tapi banyak perbedaannya ketika kalian pegang fisik gitu. Apalagi ketika fisik yang model kayak vinyl yang kalian harus sedikit repot muternya gitu. Dan effortnya lebih dari cukup buat kalian untuk memperolehnya. Terlebih apalagi kalau misalnya kalau kalian mikir konteks artworknya dan lain sebagainya, itu udah beda jauh gitu. Sekarang ada beberapa kawan-kawan yang kalau mendengerin album, kalian tanya kawan-kawan itu siapa yang beatmakernya, siapa di situ, siapa yang produce, siapa yang featuring di situ, dan kemudian jangan jauh-jauh lah, judul lagu aja mungkin juga mereka nggak begitu gitu judul lagu apa aja secara berurutan dalam sebuah album gitu. Apalagi hal-hal kredit dan sebagainya gitu, kayak siapa yang kemudian yang ngegambar di sampul albumnya dan lain sebagainya. Kayaknya itu kalau misalnya di digital itu agak tracing sih mesti. Infonya nggak akan kalian dapat di situ, kalian mesti searching lagi dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada rilisan fisik, itu semua informasinya di situ kan. Dan itu buat saya penting gitu, urusan musik kemudian dengan prosesnya itu penting. Kenapa kemudian soundnya bisa seperti itu, siapa yang kemudian yang mixing, kayaknya harus diapresiasi gitu. Harus diapresiasi gitu. Saya ada Hamzah Kusbianto di situ mixing, kenapa kemudian soundnya seperti itu? Itu kan sebuah hal-hal yang kemudian apa ya istilahnya tuh, supaya musik nggak fetis amat gitu pada akhirnya gitu. Kalian tahu proses gitu. Oke, nah ngomongin soal kredit tadi ya, kredit ini kan lo kerap memasukkan kayak samples credits gitu ya, kayak di ya, ini. betul. Ini emang lazim di kultur hip hop tuh, lazim jujur kayak gini atau cuma lo doang? Biasanya kalau yang kayak gitu, saya pernah lihat itu di beberapa sampul album Cypress Hill, kemudian Big L, dan beberapa album lain. Tapi biasanya mereka itu selesai dengan clearance biasanya gitu. Ada banyak yang nggak nyantumin karena mereka takut bermasalah dengan clearance. Saya bukannya nggak takut bermasalah, tapi karena memang saya nyadar kalau misalnya saya simpan pun nggak jumlah yang terjual itu masih sangat terlalu sedikit untuk dipeduliin sama orang-orang yang pengen nuntut gitu. Paling banyak berapa sih kemudian CD Grimlock terjual tuh, paling apa ya, Fateh itu cuma 5.000 gitu. Taring nggak ada sampel. Apa yang kira-kira kemudian ada sampel? Homicide yang paling banyak. Komplit diskografi itu yang paling banyak terjual, itu 8.000 keping. Nah, 8.000 itu maksudnya kalau misalnya ada orang-orang mau nuntut sampel clearance pun, itu nyawa pengacaranya nggak akan sebanding dengan kemudian nilai yang kemudian 8.000 keping dikali berapanya itu. Itu permasalahannya. Tahu nih. Nah, maksudnya dalam konteks itu, saya mikirnya apa ya? Saya harus nyantumin sumber sampel saya sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk apresiasi, supaya orang-orang kemudian tahu sampelnya dari mana, kemudian akses lagu mereka, tahu mereka lebih banyak. Misalnya saya sampel Bob James, saya harap orang-orang tahu lebih banyak tentang Bob James. Bulan, paling di tukang, mohon. Biasa, tetangga nanya. Nah, dalam konteks yang kayak gitu, lebih kayak saya ngasih apresiasi aja sih sebenarnya. Ada beberapa kawan-kawan yang takut bermasalah dengan itu dan kemudian menyembunyikan sample source, itu nggak ada masalah juga. Saya bukannya nggak takut, cuman maksudnya saya tetap yakin kalau soal sampling sih kayaknya saya masih tetap di bawah radar banyak orang yang kayaknya jualannya jutaan atau seviral apa sih mungkin lagu saya gitu, nggak akan sampai segitu juga. Oke. Nah, soal tadi ya, kan tadi bilang
kalau merilis lewat digital seringkali pendengar itu nggak tahu gitu ya siapa aja yang ada di dalam album itu gitu kan. Nah makanya mungkin Grimlock itu kurang mementingkan rilisan digitalnya ya. Kayak ngerilis ini aja kemarin Morbid Punk-nya Bars of Death sampai sekarang kan belum ada gitu ya kan di Spotify dan lain-lain gitu. Itu apa ini iya sih. semacam hukuman gitu buat orang-orang supaya mencari musiknya dulu gitu. Enggak, kita cuma terlambat aja masuk digital gitu karena emang kita nggak ngerti. Selama ini kita nggak paham dan lain sebagainya gitu. Emang nggak ada yang ngurus juga sih sebenarnya gitu. Kita nggak banyak orang di Grimlock tuh cuma berlima gitu. Dan digital itu adalah hal terakhir yang kita peduliin gitu. Hal terakhir yang peduliin karena kita selama ini mikir dari digital gitu kita nggak akan dapat duit banyak gitu. Perbandingannya jauh dengan keuntungan, misalnya katakanlah kemudian kalian keuntungan dalam satu CD itu bisa berapa ratus play stream di Spotify, saya nggak tahu hitungannya tapi jauh banget gitu. Dan pada saat dari dulu saya nggak concern ke arah itu karena emang itu hal terakhir yang kita peduliin gitu maksudnya pada saat itu. Gitu. Nah kemudian ketika kawan-kawan nyaranin, oke, ini ada yang ngurusin dan segala macem, oh ya si Cepot ngurusin dan lain sebagainya. Oke, kalau ada yang ngurusin ya silahkan. Karena selama ini emang gak ada yang ngurusin. Dan ketika diurusin pun tetap bermasalah, dalam artian banyak masalah juga gitu. Kayak misalnya? Waktu demi masa waktu itu tuh telat banget karena banyak bermasalah sama itu tadi sampel. Kalau misalnya digital tuh masalahnya pasti sampel. Iya. Ada masalah apa segala macam dan itu kita urusin dan lain sebagainya gitu. Dan gila itu waktunya waktu terbuang banyak untuk ngurusin hal-hal kayak gitu. Bukan kita nggak tertarik gitu, cuman effortnya luar biasa gitu. Kalau untuk hip hop ya, nggak tahu kalau untuk musik-musik lain kayaknya masih bisa sih. Kita ada beberapa roster Grimlock yang diurusin sama kita udah kita upload gitu. Bahkan ada beberapa yang memang dalam setahun 2 tahun terakhir itu yang memang kita rilis digital only gitu ada. iFishing itu digital only ada, Gordat itu digital only ada gitu. Kayak gitu. Oke. Nah soal tadi lo bilang yang kerja dikit gitu di Grimlock kan. Emang sistem kerja seperti apa sih yang ada di Grimlock kan? Orang pasti pengen tahu gitu kan. Semenjak lo sikap politiknya seperti apa gitu. Apakah di Grimlock tuh ada hierarki juga nggak sih? Hierarki dalam sikap politik yang benar aja masa ada? Enggak, maksudnya di dalam Grimlock itu lo memakai sistem ekonomi seperti apa sih? Ya itu ekonomi kolektif ya. Kita punya pos masing-masing, intinya gitulah. Kita punya pos masing-masing. Dalam hal kerja di kantor itu keuntungan pasti kita sama-sama gitu. Kecuali dalam hal misalnya saya bikin musik, ya saya bakal dapat keuntungan lebih karena saya bikin musik gitu. Misalnya saya ngerilis Bars of Death gitu, saya punya keuntungan lebih, dapat keuntungan lebih dari Bars of Death. Tapi dari kerja-kerja kolektifnya sama aja semuanya. Oke. Nah, pas nih ngomongin Bars of Death ya. Misalnya si Feby gitu, si Feby main drum di Kidsway. Ya ketika rilis Kidsway dia dapat duit lebih dong, kayak gitu. Simple sebenarnya. Oke. Bars of Death ya. Bars of Death ini kan isinya kan 3 personil Homicide di album Godzilla ya kan? Ya, rencananya begitu tadinya. Ya. Tapi kemudian nambah gitu. Enggak. Bukan nambah, iya, berhenti. Maksudnya apa sih? Tahu. Gini maksud gue. Bars of Death ini kan isinya personil Homicide gitu kan. Terus kenapa kalian nggak pakai nama Homicide aja gitu? Kenapa Bars of Death? Enggak, emang kita nggak niat bikin reuni Homicide. Emang nggak niat. Emang kita emang nggak tertarik bikin reuni Homicide, enggak. Kita pengen bikin baru aja gitu. Iya. Oke, jadi menurut lo sendiri perbedaan antara Bars of Death dengan Homicide apa tuh dari segi musik, segi lirik? Mungkin yang paling
yang paling kentara musik ya, karena saya udah agak bosen gitu dengan vibe Homicide yang dulu, dan bosen juga kalau main musik gitu-gitu mulu gitu. Meskipun pada akhirnya orang-orang dengarnya tetap gitu-gitu mulu, paling nggak buat kita bikinnya nggak gitu-gitu mulu gitu, paling gitu. Dan emang emang saya pengen keluar dari narasi Homicide juga sebenarnya gitu. Nah, capek juga lah, sudah ya move on lah, maksudnya semua kawan-kawan juga pasti ada titik pengen jalan ke petualangan lain, termasuk dalam hal musik ya. Oke. Ada salah satu lagu ini single yang udah dirilis sebelumnya sih ya, sebelum album ini keluar ya, yang ACAG gitu kan. Ya, itu single pertama justru. Oh iya, single pertama. 2014. Nah, itu kan di bagian depannya tuh ada suara lo tuh ngomong kayak menirukan ceritanya tuh suara orang aparat yang sedang menginterogasi gitu kan. Kayak ya, untuk kawan-kawan yang paham itu udah obvious sih. Apa dibilang kamu anarko ya gitu, anarko sindikalis gitu kan. Nah, menurut ini kan ini kan belakangan ini lagi rame nih anarkoan nih. Menurut lu kenapa sih tiba-tiba anarko disebut-sebut nih? Tanya polisi lah. Jangan tanya gue, yang ribut polisi, santai aja. Lagian gue bukan anarko kok. Iya sih, oke lah. Nggak, tapi maksudnya jadi kayak kenyataan, jadi terjadi gitu maksudnya. Yang di sini yang lo bikin di intro itu kayak sekarang muncul kan tiba-tiba di berita-berita itu ketua anarko lah apalah gitu kan. Ya apa sih yang nggak bisa diprediksi dari departemen kepolisian, semuanya itu udah predictable sih. Maksudnya kalian bisa bikin apalah, kalian lelucon apa, nanti 3 bulan lagi juga kejadian. Maksudnya itu hal biasa sih sebenarnya, bukan hal yang profetik gitu, anjing gua meramalkan, enggak juga gitu. Itu hal wajar yang kalian temuin setiap saat gitu. Dari sebelum beberapa bulan ke belakang juga saya nyebrang ke seberang jalan rumah situ juga ada tuh spanduk anti anarko segala macam. Ya itu lucu-lucu. Anjir. Kemarin sempat baca tuh, ini katanya album terakhir Bars of Death ya? Bener ya? Ya emang. Malah tadinya nggak akan dirilis. Nah itu kenapa sih? Kenapa nggak terusin lagi? Karena orangnya udah nggak ada. Bubar. Bubar lagi? Bubar. Jadi 2018 itu udah bubar. Bars of Death itu setelah tahun 2018 akhir lah. 2018 akhir. Nah pada saat itu albumnya belum beres. Album yang kemarin itu dirilis itu sebenarnya bukan album versi yang saya ideal pengen rilis sebenarnya. Itu tadinya ada beberapa lagu lagi gitu. Dan ada beberapa lagu yang kayaknya bakal dimaksimalin kayak gimana gitu tadinya gitu. Makanya kemudian di tengah jalan kemudian si Azinya cabut, ngilang segala macam. Ya akhirnya ya gue nyerah gitu, akhirnya ya udahlah beres udah nggak usah tadinya nggak akan gue rilis. Cuman pas 2019 kemarin ngobrol sama Iwan, ya udahlah dirilis aja daripada udah keluar duit, lebih baik duitnya balik. Oh ya benar juga ya udah kita rilis aja. Gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya grupnya udah nggak ada, 2018 tuh udah kelar. Begitu ceritanya. Ini kan Azi ini kan ngilang ini bukan baru sekarang kan, kayak di zaman dulu. Ini kalau gue nyebut Homicide kayaknya bakal ada yang marah lagi deh. Tadi gue baca ada yang suruh move on gue tuh. Ya maksudnya ya, emang. Dia kan sering begitu ya? Ya ternyata begitu sih. Ya. Kalau boleh tahu kenapa sih? Masalahnya apa sebenarnya? Ya mungkin harus nanya dia ya. Gua nggak paham. Ya maksudnya intinya ya mungkin ya nggak ada waktu mungkin atau apa. Gue juga nggak paham. Cuman ya yang pasti ternyata kesimpulan selama ini bahwa kesamaan chemistry dalam hal musik itu belum tentu kemudian bisa bikin sebuah proyek yang memang sustainable gitu ya, atau bisa kalian kerjain dalam waktu lama lah gitu. Sorry nih gue sebut-sebut Homicide terus nggak apa ya? Nggak apa-apa. Awal-awal lo memiliki kecenderungan untuk bawa isu politik ke dalam musiknya Homicide tuh
gimana sih? Apa ya, itu susah gua, maksudnya kalau sebut awal-awal gimana ya, emang mungkin sebelum ngejawab itu mungkin gua jadi bertanya-tanya, mungkin apa alasan orang kemudian nulis lagu tentang matahari gitu, atau apa gitu, hal itu hal yang apa ya, yang mungkin yang relevan sama hidupnya, mungkin gitu sih sebenarnya. Mungkin itu ekspresi-ekspresi yang relevan sama hidupnya pada saat itu gitu mungkin. Dan kebetulan kalau buat saya yang pada saat itu relevan dan cocok buat saya dibikin musik, mungkin salah satunya politik, dan bukan cuma politik pada saat itu gitu, tapi ya salah satunya politik mungkin gitu. Jadi mana yang duluan saat itu? Aktivisme duluan atau musik duluan? Musik duluan sih sebenarnya. Musik duluan. Saya baru gabung di gerakan politik itu baru 96 97 gitu, saya lupa, 96 lah, 96 97 kan. Sedangkan kalau musik itu lebih awal lagi, dari SMP udah musik kan, SMP SMA. Homicide sendiri 94 dan saya baru aktif di gerakan baru 96 97 gitu. Kurang lebih ya gitu. Musik dulu lah pasti. Dari 94 sampai sekarang ini udah berapa tahun ya? 26 tahun lah ya. 26 tahun ya? Ya. Iya. Nah, sejak saat itu sampai sekarang apa yang menurut lo dari diri lo yang berubah? Misalnya di musik, misalnya saya udah nggak begitu yakin lagi kalau misalnya kalau zaman dulu tuh saya melakukan hal-hal bodoh gitu, kayak ngeboikot band-band major label itu tahun-tahun era 90-an akhir lah gitu, kayak gitu. Dan saya nggak menyesalinya karena itu bagian dari proses, tapi saya bisa bilang itu hal bodoh gitu, dalam hal itu nggak perlu kayak gitu. Kalau kalian mau bikin sesuatu ya bikin aja gitu. Siapa tahu kemudian orang-orang tertarik juga melakukannya gitu, kalian bisa kerjasama, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Kalian nggak mesti terlalu peduli dengan apa yang orang-orang bikin gitu, kecuali ada konteksnya yang relevan baru gitu sih. Salah satunya ya mungkin dalam hal musik-musikan gitu. Oke. Ini sebelum ke pertanyaan terakhir nih. Ada satu. Siap. Enggak, sebelum. Jadi ini dua pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan yang nggak tahu, mungkin banyak orang udah tahu, tapi mungkin banyak juga yang nggak tahu kan. Sorry, kita balik lagi Homicide lagi deh. Sebenarnya kenapa grup ini bubar gitu? Karena dulu kan sempat ada juga tuh rumor kalau Homicide bubar karena mulai dikultuskan gitu. Apa itu betul? Poinnya sih mungkin gara-gara tinggal gue sendirian ya. Gue tinggal sendirian dalam artian, ya maksudnya dalam artian dulu pas bikinnya bareng Aziz, ada Lepe, terus ada Kiki, dan kemudian di tahun 2007-2008 itu 2007 lah, meskipun ada Iwan di sana, tapi gue ngerasa yang orang-orang yang di awal ngebangun Homicide udah gak ada, tinggal gue sendiri gitu. Sisanya sih kayaknya faktor-faktor tambahan gitu, kayak misalnya gue gak tahan dengan hal-hal yang model pengkultusan segala macam kayak gitu, kayaknya itu faktor-faktor tambahan gitu. Meskipun pada akhirnya kemudian gue mencoba membiasakan diri dengan hal itu karena emang gak pengen keganggu gitu. Tapi artinya ada beberapa hal yang mempengaruhi, tapi faktor terbesar itu perasaan kayak ngapain gue terusin Homicide ketika emang sudah nggak ada si Aziz, udah nggak ada si Lepe, nggak ada si Kiki gitu, meskipun ada Iwan di sana, tapi ngapain gue terusin gitu. Kayaknya udah aja kalau misalnya mau bikin bareng Iwan ya udah gue bikin proyek bareng Iwan gitu, nggak usah pakai Homicide, atau mungkin gue pengen bikin apa lagi gitu, kayak gitu. Seperti itu sih intinya gitu. Intinya sih udah capek aja sih kayaknya mungkin pada saat itu. Ya.
Oke. Nah, gimana menurut lo scene hip hop hari ini gimana sih? Menarik sih, lebih menarik dari dulu malah, lebih menarik dari katakanlah 10-20 tahun lalu gitu. 20 tahun lalu, jangankan 20 tahun lalu, dari 10 tahun lalu aja kayaknya udah jauh lebih menarik hari ini gitu. Kalau udah diasporanya udah sampai kota-kota kecil, kemudian karyanya apa namanya, secara kuantitas karyanya itu banyak gitu, banyak orang-orang bikin dan lain sebagainya dengan keragamannya segala macam, kayaknya lebih menarik sekarang justru. Bisa gua bilang bahkan mungkin kalau konteksnya kalau berapa tahun kemarin kayak 2017, 2018 itu mungkin era keemasannya gitu kalau buat hip hop lokal gitu, karena karya-karya luar biasa lahir gitu. Oke, ini terakhir nih. Nah, kan Bars of Death udah nggak ada lagi nih. Ya. Terus berikutnya, lu bakal ngerilis apa lagi untuk diri lu sendiri gitu? Lagi rekaman album band sebenarnya sekarang. Tapi ya udah berapa lagu sih, udah 4 kemarin tuh ke pending sama pandemi, jadi kayaknya baru bisa diterusin dalam waktu mendatang gitu. Cuman lagu yang udah direkamnya itu mungkin gua rilis digital aja kayak mungkin gitu. Band apa? Kenapa? Band. Ya betul, band. Bandnya apa? Bandnya ada tuh di feednya Grimlock. Nanti lihat aja. Band punk. Band ya, punk. betul. Oh iya, itu band punk ya lo. Tapi lo Ya, tetap nge-rap di situ. Mau kalian sih nge-rap. Ya nggak tahu ya, enggak sih kayaknya nggak nge-rap. Nggak bisa disebut nggak nge-rap. Ya mau kalian lah, gue nggak mungkin juga main drum, gue nggak mungkin main bass gitu, nggak mungkin main gitar, pasti mau kalian lah gue. Paling nggak ada kerjaan gue sebenarnya. Bentar nih, iseng nih ada yang nanya lagi. Ya siap lah. Lo katanya puasa nggak, Cok? Puasa lah. Nanti gue dimarahin aku kalau nggak. Ya udah ya, Ucok juga mau istirahat kayaknya nih. Oke, siap. Terima kasih, sehat-sehat semuanya di sana. Sehat-sehat kawan-kawan. Baik. Makasih Ucok ya. Yuk, sama-sama. Yuk, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi.